Halo sedulur semua, semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat lahir batin, diberi rezeki lancar, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir di video ini. Mari kita duduk santai, tarik napas pelan, dan buka hati serta pikiran. Karena apa yang akan kita bahas kali ini adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa menerimanya. Sedulur, pernahkah panjenengan mendengar kabar bahwa orang yang lahir di Kliwon memiliki aura lain? Bahwa mereka sering mengalami kejadian di luar nalar, yang bahkan sulit dijelaskan oleh logika manusia? Kenapa hidup mereka seperti terlalu dekat dengan hal-hal gaib? Seolah antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata, jaraknya hanya setipis rambut. Jika panjenengan sendiri lahir Kliwon, apakah panjenengan juga pernah merasakan hal-hal seperti itu? Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe dulu ya sedulurku. Tulis juga di kolom komentar nama dan asal kota panjenengan, serta doa baik untuk diri sendiri dan keluarga. Semoga doa-doa panjenengan dikabulkan Yang Maha Kuasa. Amin. Sedulur, dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar tanggal lahir. Ia adalah gambaran karakter, nasib, hingga energi spiritual seseorang. Dan dari sekian banyak weton, Kliwon adalah yang paling unik, sekaligus paling misterius. Mereka disebut anak pilihan, namun juga beban ujian hidupnya tidak main-main. Dan malam ini, kita akan membahas 9 kejadian tak masuk akal yang sering dialami para pemilik weton Kliwon. 1. Sering didatangi mimpi aneh. Sedulurku yang lahir di Kliwon seringkali memiliki dunia tidur yang tidak biasa. Saat orang lain tertidur pulas dan hanya bermimpi hal sepele, panjenengan justru memasuki suatu tempat yang terasa nyata, seperti dunia lain yang punya hukumnya sendiri. Kadang panjenengan melihat sosok-sosok yang tak dikenal, tapi entah kenapa terasa familiar. Bisa jadi seorang kakek berwajah teduh yang seolah ingin memberi petuah, atau sebaliknya, makhluk tinggi gelap yang hanya menatap tanpa kata. Mimpi itu kadang membawa panjenengan ke tempat yang tidak pernah panjenengan datangi di dunia nyata. Hutan lebat, lorong panjang, sungai gelap, bahkan bangunan tua yang pintunya selalu terbuka untuk panjenengan. Aneh, tapi panjenengan merasa pernah ke sana sebelumnya. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa ingin tahu yang tak bisa dihentikan. Dan inilah yang menarik, mimpi-mimpi itu tidak hanya sekadar bunga tidur. Ada kalanya menjadi tanda. Misalnya, sebelum terjadi sesuatu dalam hidup, panjenengan sudah mendapat gambaran samar dalam mimpi. Ada yang baru bisa dimengerti setelah kejadian itu benar-benar datang. Mimpi itu seolah menjadi bahasa semesta untuk berkomunikasi dengan diri batin panjenengan. Tidak semua mampu memahami anugerah ini. Orang lain mungkin menertawakan, menganggapnya hanya hayalan. Tapi panjenengan tahu, itu bukan mimpi biasa. Ada pesan. Ada titipan. Ada kondisi spiritual panjenengan yang jauh lebih peka dibanding orang lain. Ingat sedulur, jangan takut pada apa yang ingin disampaikan oleh semesta. Yang perlu ditakutkan justru ketika hidup sudah tidak memiliki arah, dan tidak ada lagi yang memberi peringatan. 2. Mata batin terbuka sejak kecil. Sedulur pemilik weton Kliwon, biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda kepekaan batin sejak usia kecil. Saat anak lain hanya sibuk bermain dan tertawa lepas, panjenengan kecil kadang dia memperhatikan sudut ruangan tertentu, seperti ada sesuatu yang orang lain tidak lihat. Orang tua mungkin pernah bertanya, "Kamu lihat apa?" Dan panjenengan hanya menunjuk, lalu berkata, "Itu, ada yang berdiri." Seringkali, panjenengan merasakan keberadaan yang tidak terlihat. Ketika melintasi lorong gelap, bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Saat tidur, tiba-tiba terbangun karena merasa seolah ada yang duduk di tepi ranjang. Bahkan, ketika rumah ramai, panjenengan tetap merasa ada satu sosok lain yang memperhatikan. Kadang suara itu terdengar. Langkah kaki, hembusan napas, bisikan halus yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itulah, panjenengan menyadari bahwa dunia ini tidak hanya milik manusia. Namun, energi spiritual itu tidak datang tanpa ujian. Banyak pemilik Kliwon pernah mengalami masa kecil yang penuh rasa takut, terutama di malam hari. Mereka sering menangis tanpa tahu kenapa. Bukan manja, tapi karena melihat hal yang tidak semua orang lihat. Beranjak dewasa,
Kemampuan ini bisa memudar karena logika mulai mengambil alih. Tapi saat panjenengan masuk ke tempat yang memiliki energi kuat, kuburan, bangunan tua, pohon besar, rasa itu kembali. Tanda bahwa pintu mata batin panjenengan tidak pernah benar-benar tertutup. Sedulurku, ini bukan sesuatu yang harus dipamerkan atau ditakuti berlebihan. Justru harus dijaga dengan hati yang bersih. Karena mereka yang punya mata lain akan selalu diperhatikan oleh dunia yang tidak kasat mata. Bakat spiritual itu ibarat cahaya lilin. Bila digunakan dengan akhlak dan niat baik, ia menerangi jalan. Bila digunakan untuk kesombongan, ia akan padam oleh angin ujian. 3. Takut tapi rindu tempat sepi. Ada hal unik dari pemilik weton Kliwon. Panjenengan sering merasa takut pada tempat-tempat sepi, tapi anehnya, hati ini justru seperti ditarik untuk datang kembali. Seolah ada bisikan halus yang mengajak panjenengan untuk berada di sana. Misalnya, ketika melewati jalan gelap yang sepi, hati panjenengan waspada, namun sekaligus merasa nyaman. Atau ketika duduk di dekat sungai pada malam hari, jauh dari keramaian. Suasana yang bagi orang lain menegangkan, justru membuat pikiran panjenengan terasa lebih jernih. Tempat-tempat seperti hutan, pemakaman, rumah tua, ataupun bangunan yang sudah lama tak berpenghuni, sering menjadi lokasi yang memunculkan getaran spiritual yang kuat. Saat panjenengan berada di lingkungan seperti itu, sensasi merinding mungkin muncul. Namun di sisi lain, dada ini terasa lapang, seakan panjenengan sedang berada di wilayah yang sudah sangat kenal sejak lama. Sedulurku, itu bukan kebetulan. Kliwon terkenal memiliki ikatan khusus dengan alam gaib dan energi masa lampau. Ada semacam koneksi batin dengan dimensi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tempat-tempat sunyi itu menjadi semacam panggilan rumah bagi batin panjenengan. Bukan karena panjenengan ingin berurusan dengan makhluk halus, tapi karena frekuensi energi panjenengan memang selaras dengan apa yang ada di sana. Namun, jangan salah, ketertarikan itu juga adalah ujian. Jika tidak kuat secara mental dan spiritual, rasa penasaran bisa menyeret pada hal-hal yang menyesatkan. Karena tidak semua energi yang menyambut kita adalah energi yang baik. Jika panjenengan merasa rindu pada kesunyian, ingat bahwa sunyi bukan berarti kosong. Justru disitulah suara dari alam dan leluhur terdengar paling jelas. Maka jagalah hati panjenengan. Jangan terlalu dalam menuruti rasa penasaran tanpa doa sebagai pelindung. Tempat sepi memang bisa menjadi sumber ketenangan, tapi juga bisa menjadi pintu menuju sesuatu yang belum waktunya panjenengan masuki. 4. Energi aura yang kuat. Sedulur Kliwon punya sesuatu yang sulit ditutupi, yaitu aura. Meski panjenengan hanya diam dan tidak banyak bicara, keberadaan panjenengan selalu terasa. Orang-orang bisa langsung merasakan jika panjenengan masuk ke sebuah ruangan. Ada yang tiba-tiba merasa segan, ada yang tiba-tiba merasa nyaman, bahkan ada yang merasa takut tanpa tahu penyebabnya. Energi yang memancar dari panjenengan seringkali kuat secara alami. Bukan karena ingin pamer, bukan karena sok hebat, tapi karena weton ini memang membawa wibawa bawaan yang menancap hingga ke dalam batin orang lain. Itulah sebabnya banyak pemilik Kliwon dipercaya untuk menjadi pemimpin atau pengambil keputusan, meski mereka sendiri tidak pernah meminta posisi itu. Aura itu juga bisa menjadi tameng. Ketika panjenengan menghadapi orang yang berniat jahat, seringkali orang itu berubah pikiran setelah melihat tatapan panjenengan. Bukan karena panjenengan mengancam, tetapi ada kekuatan yang membuat mereka berpikir dua kali. Namun ingat sedulur, aura yang kuat ibarat dua sisi mata pedang. Jika hati panjenengan bersih, aura itu menjadi perlindungan dan daya tarik kebaikan. Tapi jika hati dipenuhi amarah, iri, atau kesombongan, aura itu bisa menekan dan menyakiti orang lain tanpa panjenengan sadari. Banyak orang mendekat pada panjenengan karena merasa aman. Tapi tidak sedikit pula yang menjauh, karena tidak kuat menahan tekanan energinya. Mungkin panjenengan pernah dijuluki galak atau menyeramkan, padahal panjenengan hanya diam. Padahal panjenengan orangnya lembut dan penyayang. Tapi itulah aura. Ia berbicara lebih dulu sebelum suara panjenengan terdengar. Cahaya yang terlalu terang bisa menghangatkan atau membutakan. Maka, rawatlah aura panjenengan dengan akhlak, doa, dan kesabaran. Karena semakin kuat energi dalam diri, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. 5.
kehidupan penuh kejutan. Hidup pemilik weton Kliwon jarang berjalan lurus dan mulus. Seolah semesta punya cara unik dalam membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dari manusia kebanyakan. Ketika sedang berada di puncak kebahagiaan atau keberhasilan, tiba-tiba saja ada ujian berat yang datang tanpa aba-aba. Namun, anehnya, setelah terjatuh begitu keras, selalu ada jalan bagi panjenengan untuk bangkit kembali, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Kliwon memang sering mengalami situasi yang membuat mereka bertanya dalam hati, kenapa harus aku yang mengalami ini? Saat usaha hampir sukses, ada saja hambatan besar muncul. Saat sudah mempercayai seseorang, tiba-tiba disakiti dari belakang. Saat sudah siap merayakan sesuatu, justru kabar buruk yang datang lebih dulu. Tetapi sedulur, ujian itu bukan kebetulan. Justru karena panjenengan mampu melampauinya. Banyak pemilik Kliwon menyimpan luka dan cerita hidup yang tidak semua orang tahu. Mereka jarang mengeluh, tapi diam-diam berjuang mati-matian. Bahkan ketika panjenengan merasa sendirian, sebenarnya ada kekuatan tak kasat mata yang sedang menuntun panjenengan menuju jalan yang lebih baik. Yang menarik, keberuntungan besar juga sering mampir tiba-tiba. Seperti bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Mendapat peluang yang tidak semua orang punya. Lolos dari bahaya tanpa luka sedikit pun. Hidup mereka seperti gelombang tinggi yang terus bergerak. Naik turun tanpa jeda. Kesulitan datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkan bahwa panjenengan terlahir kuat. Jadi sedulurku, jika suatu hari panjenengan merasa kelelahan menghadapi kenyataan, ingatlah bahwa setiap badai yang panjenengan lewati akan menjadi alasan di balik kedewasaan dan kedikdayaan panjenengan di masa depan. 6. Memiliki penjaga gaib. Salah satu hal yang seringkali tidak disadari pemilik weton Kliwon adalah keberadaan penjaga gaib yang selalu mengikuti. Banyak kisah yang menunjukkan bahwa orang dengan weton ini sering lolos dari bahaya yang seharusnya fatal. Ada yang terhindar dari kecelakaan hanya karena terlambat beberapa detik. Ada yang selamat dari kejadian mengerikan tanpa luka sedikit pun. Dan ada juga yang tiba-tiba merasa dorongan untuk mengubah arah jalan, lalu baru tahu bahwa di arah sebelumnya terjadi sesuatu yang buruk. Semua itu seperti kebetulan, namun, terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Dalam kepercayaan Jawa, mereka yang lahir Kliwon memiliki pagaran gaib yang kuat. Bisa berupa leluhur yang masih menjaga, atau sosok makhluk halus yang sudah terikat sejak lahir. Mereka bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk disembah. Mereka hadir sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh garis keturunan dan restu Sang Pencipta. Kadang panjenengan merasakan kehadiran itu ketika sendirian. Entah angin yang berhembus lembut tapi membuat hati merasa aman. Atau suara samar yang membuat panjenengan tahu harus berhenti atau melangkah. Ada pula kalanya panjenengan mendengar orang lain berkata, "Aku lihat ada yang jalan di belakangmu tadi." Padahal panjenengan datang seorang diri. Penjaga ini juga bisa memberi peringatan lewat mimpi ataupun firasat tajam. Jika panjenengan merasa was-was tanpa alasan yang jelas, seringkali itu adalah tanda agar panjenengan lebih berhati-hati. Namun sedulurku, ingat satu hal penting, perlindungan ini bukan untuk membuat panjenengan merasa kebal. Kalau disalahgunakan untuk kesombongan atau tujuan buruk, penjaga ini justru bisa menjauh. Yang menjaga panjenengan akan selalu menuntun ke jalan baik. Jika panjenengan memilih jalan gelap, maka panjenengan berjalan sendirian. Selama panjenengan menghormati leluhur, menjaga akhlak, dan tidak meremehkan doa, maka perlindungan itu akan tetap menyertai setiap langkah, meski tidak pernah terlihat oleh mata. 7. Perasaan tajam. Sedulur yang lahir di Kliwon dianugerahi insting yang sangat kuat. Bahkan sebelum seseorang melakukan sesuatu, hati panjenengan sudah bisa merasakan arah niatnya. Jika seseorang datang dengan ketulusan, panjenengan merasa hangat dan nyaman berada di dekatnya. Tetapi jika ada yang datang dengan niat buruk atau iri hati, biasanya tanpa alasan jelas panjenengan akan merasa risih, gelisah, atau ingin menjauh. Kadang panjenengan bisa langsung tahu siapa yang sedang membohongi, hanya dari sorot mata dan nada suaranya. Bukan karena panjenengan suka curiga, tapi karena batin panjenengan bekerja lebih cepat daripada logika. Batin panjenengan membaca getaran hati seseorang. Banyak pemilik Kliwon yang akhirnya memilih lingkar pertemanan sedikit saja. Mereka tidak sulit bersosialisasi, hanya saja mereka sangat selektif.
Panjenengan tidak ingin energi negatif orang lain mengganggu ketenangan jiwa panjenengan. Karena panjenengan tahu, lebih baik sendiri tapi damai, daripada ramai tapi palsu. Sifat ini juga sering menggiring panjenengan pada peran sebagai tempat curhat bagi orang lain. Banyak yang tiba-tiba merasa nyaman bercerita, meski baru kenal sebentar. Mereka melihat panjenengan sebagai sosok yang bijaksana, atau setidaknya sosok yang mau mendengar. Namun sisi ini juga bisa membuat panjenengan kelelahan jika tidak pandai menjaga energi sendiri. Hati yang peka adalah anugerah. Tetapi jangan biarkan kepedulianmu membuatmu rapuh. Ada kalanya insting kuat itu membuat panjenengan merasa gelisah sebelum kejadian buruk terjadi. Seperti alarm yang berbunyi dalam batin. Saat itu terjadi, jangan abaikan. Dengarkan dan perhatikan. Karena naluri panjenengan seringkali menjadi penyelamat yang terbaik. Sedulurku, anugerah ini bukan untuk merendahkan orang lain atau merasa paling tahu. Justru digunakan untuk menjaga diri sendiri, membantu orang yang tulus, dan menjauh dari yang berpotensi mencelakai. Berhati peka berarti Tuhan memberikan tanda bahwa panjenengan harus melihat dunia bukan hanya dari permukaan. 8. Diuji dalam hal cinta. Sedulur pemilik weton kliwon sering mengalami perjalanan asmara yang penuh lika-liku. Bukan karena panjenengan kurang menarik atau tidak pantas dicintai. Justru sebaliknya, banyak yang diam-diam tertarik, namun hanya segelintir yang mampu benar-benar mendekat dan bertahan. Energi panjenengan yang kuat membuat sebagian orang merasa minder. Bahkan pasangan yang sudah lama bersama kadang merasa tidak cukup baik untuk panjenengan. Ada yang menjauh tanpa alasan, ada yang menghilang begitu saja, seolah tak sanggup menanggung tekanan batin yang mereka sendiri tidak pahami. Di sisi lain, panjenengan tipe yang setia dan serius dalam menjalin hubungan. Ketika mencintai, batin panjenengan terlibat sepenuhnya. Itulah mengapa, ketika dikhianati atau ditinggalkan, lukanya terasa sangat dalam. Luka yang tidak mudah sembuh meskipun panjenengan mencoba terlihat biasa saja. Tak jarang hubungan panjenengan harus melewati ujian besar. Restu keluarga yang berat. Perbedaan keyakinan atau status. Jarak dan waktu yang menguras emosi. Atau calon pasangan yang tiba-tiba berubah sikap. Semesta seolah berkata, panjenengan mesti benar-benar menemukan yang sejiwa. Namun sedulurku, meski jalannya sulit, Tuhan biasanya menyiapkan jodoh yang memiliki energi dan takdir kuat pula. Pasangan yang kelak mampu mendukung panjenengan, kuat dalam menghadapi masalah, dan tidak gentar menghadapi kehidupan yang penuh kejutan. Jangan berkecil hati jika panjenengan masih sendiri hingga usia tertentu. Jangan merasa kalah jika pernah gagal berulang kali. Semua itu hanya cara Tuhan membimbing, agar panjenengan tidak salah memilih. Cinta yang baik bukan yang datang cepat, tapi yang datang tepat. Ketika tiba waktunya, cinta yang Tuhan tetapkan untuk panjenengan akan datang dengan cara yang sederhana namun meyakinkan. Tanpa banyak drama, tapi penuh rasa yakin. Karena cinta sejati panjenengan tidak akan kalah oleh waktu dan ujian. 9. Punya potensi pemimpin spiritual. Sedulur yang lahir di Kliwon memiliki bakat spiritual yang tidak semua orang punya. Bukan berarti panjenengan harus menjadi orang pintar, dukun, atau guru spiritual. Tapi panjenengan membawa potensi kepemimpinan batin yang kuat dalam diri. Potensi yang membuat orang datang meminta saran, meminta ketenangan, atau sekadar ingin berada di dekat panjenengan karena merasa lebih aman dan kuat. Saat panjenengan berbicara, meskipun pelan, kata-kata panjenengan sering punya pengaruh yang dalam. Saat panjenengan diam, itu pun bisa menjadi nasihat untuk orang lain. Ada wibawa yang muncul dari hati, bukan dari paksaan. Panjenengan memiliki naluri untuk membimbing, membantu, dan menyembuhkan. Baik menyembuhkan luka batin maupun energi negatif yang dialami orang lain. Banyak pemilik Kliwon, tanpa sadar menjadi tempat orang lain berteduh. Mereka bisa meredakan emosi, menenangkan hati, dan membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar. Namun sedulurku, potensi ini bukan tanpa ujian. Semakin tinggi kemampuan batin, semakin besar godaannya. Ada kalanya jalan yang ditawarkan tampak lebih cepat dan mudah. Misalnya dengan menyalahgunakan kemampuan spiritual demi keuntungan pribadi. Disitulah letak ujian terbesar pemilik Kliwon. Mereka yang diberi kekuatan,
akan diuji untuk tidak menyalahgunakannya. Jika panjenengan memilih jalan yang penuh kejujuran dan keikhlasan, maka potensi ini akan menjadi berkah besar. Panjenengan bisa menjadi penerang bagi keluarga, penyejuk bagi sahabat, bahkan menjadi tangan Tuhan dalam menyampaikan kebaikan di bumi. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk membawa cahaya. Kadang hanya dengan menjadi pribadi yang sabar, tulus, dan menjaga akhlak, panjenengan sudah menjalankan takdir besar itu. Ingatlah sedulur, Kliwon bukan untuk sombong atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru ia mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu batin seseorang, semakin dalam pula rasa rendah hati yang harus ia miliki. Sedulurku, yang lahir Kliwon bukanlah orang biasa. Tapi, besar atau kecilnya kekuatan itu bergantung pada akhlak, doa, dan keteguhan hati. Jangan takut dengan takdirmu. Jalani hidup dengan sabar, rendah hati, dan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Karena sehebat apapun kekuatan manusia, tetap ada yang jauh lebih berkuasa. Terima kasih sedulurku semua sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari malam ini memberi manfaat dan membuka wawasan kita bersama. Jangan lupa like, share, subscribe, tulis komentar, asal kota doa terbaikmu. Semoga panjenengan selalu dilimpahi berkah, dilindungi oleh leluhur yang penuh kasih, dan dituntun dalam jalan terang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat, dan tetap jaga hati. Wassalam, sedulurku.